Jadi mana? Libur, kuliah ini libur ya? Lebaran libur kuliah. Libur ya. Libur ya? Ini kan sekarang tinggal skripsi. Oh tinggal sih, alhamdulillah sudah. Lalu naik libur sampai tanggal berapa? Libur. Tanggal 2 Mei baru masuk. Naik tanggal 2 Mei. Nanti libur juga. Tanggal 8 baru. Oh, bisa kelihatan. Gitu. Tanggal 8 nih, tanggal 8. Tanggal 8 ya? Iya. Tapi di Jakarta ini Gimana? bahaya. Lebaran ini saya nggak ada suasana Lebaran. Jakarta ini dari dulu Lebaran ini kan nafsi masing-masing ya kan. Nah, kecuali yang bikin rame orang Betawi, orang asli Jakarta yang berkunjung ke keluarga. Tapi kalau untuk pendatang saya kebanyakan itu habis sholat Id, tidak bobo, ya kan? Istirahat, tidur. Paling kunjungan ke keluarga, kita orang kemarin datang ke rumah Om Onin. Berarti itu sekarang berapa tahun di Jakarta? Oh, bertahun. Itu tahun. Berarti itu datang tahun. Oh Nisa pas COVID itu ya? Sebelum COVID. 2019 Om pulang, Ike sudah sini. Iya. Iya kan? 19 awal ya. Enggak, 19 akhir mau masuk COVID itu. Yang Om kan ada di Ambon, Om di Kanawa yang Nain lagi ke Monas, Nain telepon dan video call dengan siapa lah Nain bilang Om saya di Monas ini. Kasih tahu Om kayak Om baru biar Om dari Monas, padahal saya tahu Om dari Jakarta. Lah siapa ini? Siapa? Ini siapa? Kakak Sarboni punya siapa? Yamu bilang Om Nain kasih tahu Om dari Monas. Dia di hotel, pas Nain video call kan malam-malam Om udah duduk di Kanawa. Maksudnya kasih tahu Laporan mungkin laporan. Maksudnya kalau Om ada di Jakarta dia mau ke rumah. Begitu, tapi kan Om ada di Ambon. Begitu, berarti itu Om ada di Kanawa kah di Green? di Kanawa. Di Kanawa. Begitu. Habis saya berangkat dulu nawa. Balik ke hotel. Tamang ketemu dengan tamang SMP. Orang potong SMP. Kepsek ke kepala sekolah SMP Bula pun anak perempuan. Namanya Coach Titar Sole. Coach kalau nonton video ini komen aja. Berarti Om lulusan SMP tahun berapa? Om lulusan SMP tahun 95. SMP naik ke Bula. Om di Bula. Zaman Bula dulu bapecek. Om jadi lumba-lumba kalau ke SMP itu kalau musim hujan sepatu mesti katong ini. Tapi sekolah di Bula itu saya pernah dapat. Anak-anak lapar bagaimana? Pisang kiri kanan. Kau makan pisang kiri kanan. Telur. Di Walentengin dia satu kali beta ingat cerita, satu kali dia sembunyi pisang tuh. Nah orang bilang biar matang pisangnya. Pas dia naruh berapa hari kemudian dia mau ambil, kita udah ambil duluan. Dia kesal banget itu mus kali. Kan satu kompleks dulu sama-sama dia tinggal di bawah Haji itu kan? Mbah Haji Ucu? Bukan, Mbah Haji Valentine di Kelring. Om ini Ali dan Bapak yang di lumba-lumba. Iya. Begitu. Sampai berarti Nain sekarang berapa bulan di Jakarta ini? 5 bulan ya? Emang sudah 2 tahun? Iya, lumayan lah. Hidup di Jakarta, Om kasih masukan saja untuk kalian kalau mau hidup di Jakarta itu jangan terlalu banyak bergaul dengan katong. Usahakan bergaul keluar dengan suku lain, orang lain Jawa terus Sunda. Bergaul itu usahakan jangan dengan orang-orang miskin, orang-orang susah. Filosofinya adalah bergaul dengan orang yang sedikit lebih orang pintar, paling enggak kata orang tidak memahami, kata orang mendapat ilmu dari dia. Kata orang bergaul dengan orang yang sedikit kaya, punya kehidupan di atas kata orang, paling sering kata orang punya rokok, kata orang bisa dapat rokok dari dia. Itu filosofinya ya. Kan mana? Kalau dia sih bisa perokok. Dia sih bisa perokok, yang lain kan bisa. Kalau ini lain pertanyaan. Bisa berusaha perokok daging. Kalau saya bisa perokok, paling nggak hal-hal lain bisa lah. Begitu. Makan.
Tapi Om tadi lulusan SMP tahun berapa? Tahun 95. Itu Om kelihatan tahun berapa? 1996. Nah, ini Om ini pertanyaan yang bagus ini. Sebenarnya Om ini lahir tahun 1980. Cuma karena kalian tahu sendiri, di kampung kita dulu orang tua tidak pernah catat bahwa hari mereka cuma ingat oh dia lahir karena musim anyanyi. Jadi musim anyanyi itu musim laur, ada musim laur di kampung. Om lahir pas musim laur. Jadi dong ingat cuma anyanyi saja. Anyanyi harinya ingat tulis, tapi tanggalnya, tahunnya, bulannya mereka nggak tulis orang tua dulu. Tapi itulah orang tua. Akhirnya pas zaman masuk SD, kan SD itu kan orang guru-guru SD zaman dulu itu dia tidak pernah tanya bahwa anak ini lahir tahun berapa. Iya. Dia guru-guru di kampung dulu nggak nanya gitu. Patokannya Tangannya sudah sampai di kuping belum. Kalau sudah sampai berarti udah bisa masuk SD. Nah, Om kan tahun 1980 karena satu angkatan dengan Om Ciko dorang. Nah ini. Om Ciko Tiar Bapak. Batiar Bapak sekarang di Masohi. Om, itu satu angkatan. 9, nah selesai SD, Om pindah ke Bula. Dari Bula SMP di Bula selesai hijrah ke Sorong. Sekolah ya. SMA Negeri 3 Sorong. Satu-satunya SMA terbaik di Papua itu. Fase bersama. Orang-orangnya lalu berarti Om dari Sorong langsung ke Jakarta atau? Bukan. Jadi begini ya, Om ini tahu nggak pertanyaan tadi? Om SD belum punya akte kelahiran, SMP belum punya akte kelahiran, SMA baru Om bikin akte kelahiran di Sorong. Aneh tidak ajaib tuh. Karena mau tes. Iya kan? Karena mau tes. Iya, karena mau tes polisi tentara. Kalian aja bingung apalagi Om, iya kan? Kalian aja pasti bingung ya apalagi Om, ya kan? Nah, itu. Om tes polisi tentara, tes tembus, udah balik ke kampung. Dari kampung di kampung 3 hari balik ke Bula. Sampai di Bula udah langsung Om kabur ke Jakarta. Harusnya ke kampung itu legalisir ijazah untuk kuliah di udah semua pupus kabur ke Jakarta dengan kapal tongkang. Sejarah kaburnya Om ke Jakarta itu jembatan Wehul saat ini. Kapal tongkang itu ya bawa tiang panjang jembatan Wehul, disitulah Om naik kapal itu ke Jakarta. Jembatan Wehul? Tahun 99. Di Sesar Om? Bukan di Wehul, Sesar ya Sesar. Wehul yang arah ke Jakarta, ke kampung, loh. Wehul itu yang arah ke kampung sana. Oh yang perusahaan apa? Perusahaan minyak punya tuh. Siti punya itu. Nah itu. Gitu. Berarti sih belum Pelabuhan Sesar. Pelabuhan Sesar itu belum ada, itu baru. Pelabuhan Sesar, pelabuhan di Bula itu dulu Carles Kupek punya, baru dibikin itu tuh. Sesar itu. Oh, yang di pasar yang tunjuk ke sini tuh, Mi? Tes Ambon. Bukan, itu Tasiambon, itu Pertamina punya. Oh, yang Sebelah sini Carles punya. yang di pelabuhan kata lihat sebelah kiri tuh, Om. Iya, sebelah kiri itu. Pokoknya kalau dari Sebelah kiri. ini karena kamoran selama ini karena Bula zaman dulu Om dong pulang pergi itu naik ke Tinting dan naik Johnson. Kalau zaman kamoran kan susah yang lain lewat darat, kan? Iya. Jadi saya lihat. Kalau lihat lewat Jadi laut, jembatan Wehul itu dia ada di kompleks mana? bukan di kompleks yang arah Di ke Wehul. habis Bula air ke sana baru Wehul itu. Oh. Habis Bula air ke sana. Pokoknya dia Jadi dia kan di bandara situ sudah. dari bandara kejauhan. Dia sebelum Waro Beles ini. Begitu itu. Tapi dulu pas mau pika bule itu setengah mati Om, Mi. Cari ke Bula ta? Bula setengah mati, pika Ada bula. desir le, setengah mati le. Biasa masih banding. Om libur SMP ini pulang mesti naik turun di Waras-Waras atau turun di Ga, baru jalan kaki ke kampung. Sebaliknya mencari mau pulang lagi ke Bula pas ini ombak mesti tanya ke Waras-Waras dulu. Kadang-kadang nginap di Waras-Waras di teman rumah namanya Rustam Kafara atau Arsad Kafara. Don sama-sama sekolah di Bula lagi. Begitu.
Udah itu apa selingan aja sedikit tentang perjalanan ini. Dan sebelumnya juga Om sudah jelaskan di konten sebelumnya. Soal apa? Yang tanggal lahir, bulan lahir pengganti kami. Tanggal lahir, nah bulan beta lahir tahun sekarang tahun 2000. kamu kan lahir tahun berapa? Tahun 2000, tapi beta kan lahir sama dengan pertugasnya Puana. Nah. Anak perempuan. Jadi tahun 2000. Terus? Tanggal 14 bulan 10 tahun 2000. Tapi nama sesuai. Nama maksudnya nama tanggal lahir sesuai. Iya. Sesuai. Nama pertama Saliman, bukan Saleman. Pas SMP Suleman. Lalu jadi Suleman, pas sampai di SMA jadi Saleman. Tapi kan harus rujukannya dari ijazah SD. Di kampung kan belum. Iya. Di kampung Berarti kan. nama di ijazah beda-beda. Nama ijazah beda-beda dong. Tadi pas beta di apa? Di SMP itu nama Suleman. Jadi maksudnya Maksudnya gini. ijazah. Betul Ijazah naik. SD, SMP, SMA nama beda. Nama beda. Saya nama sama sih. Oh. Cuma akta kelahiran Saliman diganti jadi Saleman. Jadi akte kelahiran duluan apa ijazah SD duluan? akta. Akta dulu. Oh berarti artinya zaman kalian berarti akte duluan. Zaman Om dorang Om SMA baru bikin akte kan aneh bin ajaib gitu. Nain lahir tahun berapa Nain? Ketong angkatan 98. 98 ya. Berarti Tapi di ijazah 99. ijazah 99. Tamat SD 99. Lahir tahun Oh lahir 99. Tahun Maksudnya 99. lahirnya 98. 9 dong. Oh lahirnya. Nah berarti Nain lahir tahun 98. Di ijazah Dari 99. sengaja dipermudah kan? Sengaja. Kalau tahun itu disengaja. Tahun disengaja. Kalau beta tahun sengaja dipertua kayaknya. Nah, berarti sama dengan Om. Om Iya, harusnya serius loh. Om harusnya tahun 80. Jadi kita lahir itu tanggal 2 Maret Ah. 98. 2 Maret itu pas pelantikan B.J. Habibie jadi presiden. Terus Tapi beta sih bisa ambil nama B.J. Habibie perpakai karena Sahidin dong pung adik laki-laki lahir kamu kan dari beta 2 jam. jadi dong kasih nama B.J. Habibie. Saidin siapa? Di dong bapak dong situ. Oh begitu. Jadi dia penama satu B.J. Habibie. Tapi semua meninggal. Saya kuat tahu nama itu. Sekuat beban. Itu nama itu ban. Iya kan? Begitu. Terus Iki bagaimana? Ijazah terkait dengan SD di kampung ijazah ini bermasalah. Itu pun nama. Nama bermasalah. Nama? Nama dari SD belum salah. Sebenarnya kan itu pertama kan Muhammad Ikram. Kire. Mungkin Terus? dia memahami itu cocok om. Bukan, cuma dulu kan ini apa? Terus? diam dulu. Terus? Dulu kan ini yang orang tua kan yang sistem ini dari sekolah dong kalau daftar siswa baru tuh. Berarti dong kalau baru rumah ambil nama itu. Iya. Jadi saya yang ini kata pikir sekolah daftar saya. Iya. Nah kebetulan beta di Nanabaya ini dong. Udah ambil nama situ sudah dong daftar saya Ikram Kire. Nah cuma pas mau ujian itu kesalahan nama. Ada tinggal putar nama beta pertama salah. Itu berarti masih mending, masih di SD, iya kan? Iya. Gitu. Cuma untuk tahun semua saya belum saya Tahun seru banget. tanggal lahir. Memang dulu guru-guru di kampung ini artinya bukan kita menjudge mereka, tapi ini cuma kesalahan ini aja kan, teknis saja. Kesalahan miskomunikasi saja. Karena zaman katoran itu parah. Bayangkan sekarang gini, Om lahir tahun 1978. Bibi Halimah ini, Sabarudin Pemama lahir 1977. Berarti selisih 1 tahun. Padahal Bibi Halimah itu dan Beta itu sekitar 5-6 tahun, 7 tahun. Jadi itu kesalahan. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Itu menjadi. Tapi iki pun nama itu siapa yang bikin? Saya coba dengan masalah. Kalau SD lu udah guru-guru. Enggak, maksudnya nama lahir itu siapa yang bikin? Nama lahir. Oh, saya siapa bilang. lahir? Itu laki-laki pu kakek. Oh, Bapak Leba, Tete Imam. Satu lima. Karena masa nak Tete bikin. Aku Nanti ngasih kalau lahir anak.
Iya sudah. Ayo tuh. Kalau Om penama kamu tahu siapa yang bikin? Nama Ansar itu dari dulu cuma di kampung sebiji sehari. Iya kan? Nggak ada. Belakangan ini baru tahun-tahun 2000-an ini baru nama Ansar itu. Om penama itu alhamdulillah Jojo dong yang bikin nama itu. Tuh. Dari gak belum minta nama. Tapi seharusnya dia mau nama ini Sulaiman. Bukan. Yang pertama itu SALI, bukan SALI. Enggak, maksudnya waktu kalau keterangan dari mama bapak dong pas lahir itu dapat kasih nama Sulaiman kah Saliman. Saya cari soal informasi itu patokan di Nain rencana ini ya, ambil apa di UNJ ini profesi ini sampai kapan? Sampai Agustus. Sampai Agustus tahun 2023 nih. Sebenarnya kalau selesai Nain sekolah di, kalau mau jadi guru Om saran di Jakarta saja, malah lebih bagus. Artinya Nah, atau langsung program ini deh langsung selesai itu. Penempatan daerah ya. Langsung penempatan kontrak dengan kementerian langsung. tadi di daerah. Dikembalikan ke daerah. Oh, dikembalikan ke daerah. Tapi kontraknya dengan kementerian. Kementerian. Kita kira kalau memang bisa ini lebih baik di Jakarta, ya kan? Artinya beda tuh. Guru di Jakarta dan guru di sana kan beda. Cuma memang bedanya murid di sini sengaja punya tata krama, Farah. Iya. Guru. Lahir pas apa? Lahir pas zaman-zaman ini masih Orba. Orde Baru. Berarti 9 berapa? Berapa? Itu lahir 98. Itu detik-detik tinggal Reformasi. reformasi, dia tinggal keluar dari lingkaran Bulan istana itu. Bulan 4. Bulan 4. Wisuda kapan ini? Kali. Tergantung hal-hal ya. Tergantung hal Tergantung. luar. Tergantung yang Ini lagi lagi proses, insya Allah. Om bisanya cuma berdoa biar secepatnya selesai kan. Kalian bisa pasca sarjana semua kan enak. kayaknya habis selesai skripsi langsung melamar di Bogor, Lampung Sunda. Sunda ya? Iya. Inggris sana. Sunda. Sudah semuanya. Emang dari lidah orang Serang nggak cocok, Pak. Sumenep. Sunda. Sumenep. Sunda itu suka dandan. Sunda. Sunda itu suka dandan. Kalau Jakarta, kalian tahu Jakarta apa? Apa itu? Jakarta itu jangan kasih tahu rahasia tentang aku. Berarti Itu dari dulu Om berpatokan di situ. Om mau bejat di Jakarta, mau baik buruk di Jakarta, mau susah senang di Jakarta. Di kampung taunya Om senang. Itu dari dulu Om. Satu manusia yang tidak pernah, dan Om paling saya suka itu kata, kalau di kampung itu kata orang gunakan kata aroh. Karena menurut Om kata aroh itu kata penghambat memotivasi hidup. Itu kata aroh. Ya kalau di sini bilang apa? mengeluh. Dulu. Gitu. Di kampung bilang aroh. Iya kan? Kalau orang Jakarta bilang ngeluh dulu. Ngelum lulu. Kayak nggak ada apa semangat hidup ya. Berarti naik bulan Agustus selesai langsung back to negeri. Tahu akan tergantung karena ada tes di akhir lagi. Oh, ada tes. Dua tes kompetensi dan UKIN. Oh begitu. Memang mudah-mudahan semua lancar biar ini kan, biar cepat selesai lah. Amin. Harus. Baru emang sekarang semester berapa nih? Dia tinggal sidang sekarang. Baru semester 4 Pak. Tinggal sidang. Sidang ini pleno. Isbat, sidang isbat.
Tapi dia sekarang ketum, Om. Ketum Saya itu- PMII. Oh, ketua PMI Jakarta. Sen, Ayo dong. akang masih Hah? di Tiga fakultas. Tiga fakultas. Tapi beta salut sama dia Om. Dia punya pengaruh ya. Dia di punya kampus pengaruh, artinya ilmu, bagus. banyak orang Jawa. Bagus, bagus, bagus. Pokoknya, Sama lah ya, Om. Se- Ini se- juga mantan kandidat BEM Unusia. wah, iya, Cuma kita kalah Om. kalah. Minum. Paling nggak kalian sudah pernah fight, ya di Jakarta. betul lah. Jujur saja, Harus berani kalau fight, kok, ya? jujur saja, kalau bilang aktivis Om Sembangga Monas, bilang aktivis yang ini di LSM Usulul Fakar, saya nggak bilang, kalau bilang di Kian Darat lah, iya kan? Yang ini dia pernah duduki PB. PMI PB. Sekjen, iya kan? PB. Sekjen PB Pusat, Dia ini wakil sekjen Om. wakil sekjen. Artinya beta termasuk salut itu kenakan satu itu. Dia memang berjuang, benar-benar berjuang. Makan asam garam di apa namanya? Pilih. Apa? Pilih. Bukan. PMI. Di ini di aktivis lah, iya kan? Makan asam garam di bukan piring. Makan asam garam di piring kemana? Aktivis. Tapi beta masih ingat tua pun kata-kata berbeda Om. Jadi beta kasih itu atau pesan. Kalau saya kuliah di Jakarta, jadi hari ini walaupun makan batu saya siapa Pak. Yang penting harus selesai. Rencana selesai ini back to negeri. Karena soalnya ini Om, saya studi dong, Ah, udah sedikit dong, pulang usahakan balik cari kehidupan di Jakarta. kerja di sini. Kerja di Jakarta itu UMR-nya jauh antara langit dan bumi di Seperti SBT, iya kan? Ya SBT, jangankan SBT di Jawa aja harus masuk ke Jawa aja yang UMR cuma 1.200.000 ya kan? Kalau di Jakarta kan 4 sekarang 48, iya, pernah. di Bekasi 5 lebih, begitu. Bekasi lebih tinggi ya. Lebih tinggi Bekasi. Bekasi sama Tangerang, dia lebih tinggi. Daerah industri ya. Industri. Dia mungkin dia cara dia mau ke depan calon presma, Calon apa? Calon apa? calon presma, Presiden mahasiswa. Oh bagus itu nah. Aturan dukung. Itu udah Makanya seharusnya kamu orang lihat orang lain, anak-anak lain itu, saya minta Om lihat itu mereka lebih maju karena apa? Mereka saling mensupport. Mereka saling mensupport, mereka saling mendukung. Usahakan kalian juga harus begitu, saling mendukung. Kata orang punya kekurangan, kata orang harus dengan kata orang sebagai saudara satu kampung, teman satu kampung, saling menutupi kekurangannya, ya kan, saling mendukung. Jadi jangan satu merasa hebat lalu, ya kan, itu semboleh. Kehebatan, kepintaran, kesombongan segala macam itu milik Allah semata. Manusia tidak berhak untuk karena segala sesuatu yang kata orang sombongkan itu cuma kalau Allah mau ini sekejap aja, iya kan? Makanya Om ini Tapi kadang-kadang ketong harus sombong kepada orang yang sombong. ya sombong kepada orang yang sombong itu bagus, itu baik. Oh iya. Dulu kan Om pakai mobil, beta lihat di video-video Om sering pakai mobil. Tapi Alhamdulillah. sekarang di rumah mobil susah nggak ada lah. Iya, alhamdulillah naik. Om merantau ke Jakarta itu Om datang dengan celana pendek, bahasanya baju kaos di badan dan celana pendek. Om datang ke Jakarta tidak bawa harta orang tua. Om bawa di Jakarta tidak bawa harta keluarga. Om merantau. Alhamdulillah merantau. Om dia sampai di Jakarta tahun 2006. Om nikah tanpa membebankan orang tua atau keluarga siapapun di kampung. Boleh dicatat. Om nikah pernah gak misalnya keluarga di kampung, iya kan? Itu satu. Jadi ini rentetannya terkait dengan mobil, iya kan? Artinya paling gak dia tanya kehidupan Om, makanya Om jelaskan. Terus berjalannya waktu, Om beli mobil. Pertama sekali Om punya motor itu tahun 2000. Motor apa mobil? Motor dulu. Om punya motor pertama Vario, Supra. Habis Supra Om beli Mio. Habis Mio Om beli Supra lagi. Supra lagi Om beli Vario. Supra. Itu Supra itu motor ini.
Jadi motor legend. Jadi habis itu Om beli mobil. Om beli mobil yang main kayak tadi itu. Mobil itu Om pakai sekitar 5 tahun, sekian 6 tahun. Nah, karena waktu itu pajak Om gak bayar-bayar, daripada Om mobil itu bermasalah, Om jual. Lalu ada teman juga nanya, Yang itu tuh silver. ya, yang senia. Lalu ada yang nanya, teman nanya ke Om, nggak punya mobil dong? Om bilang ke dia, Om bilang, saya nggak punya mobil, saya jual mobil pun saya tidak menyesal sebetulnya. Karena saya tidak punya duit keluarga, duit orang tua untuk saya beli harta, iya kan? Yang jadi masalah itu kecuali saya datang dari Ambon, saya jual harta orang tua, saya bawa duit orang tua di Jakarta, baru saya beli harta, mobil, lalu saya jual lagi. Itu jadi masalah, iya kan? Om enjoy, iya kan? Toh, Om datang di sini juga dengan ini kok, baju di badan. Nah, Om jual itu mobil sini. Selesai, Om beli lagi Honda City. Itu. Yang itu. Om beli Honda City lagi karena keadaan COVID kemarin. Om diskus dengan Bibi dengan Nisa. Nisa bilang lagi pula, ayah ngapain pakai mobil, jual lagi. Om jual lagi ke mobil. Dan Om beli motor. Lebih baik pakai motor karena aktivitas di mobil juga kadang-kadang di Jakarta Om kebanyakan mobil nganggur di rumah. Iya kan? Isi kita bensin ganti ini itu biaya keluar, tapi setahun sekali baru pakai kan ke kampung. Atau hal-hal penting kadang-kadang keluarga datang baru ini. Kalau nggak mobil tetap di rumah. Iya kan, aktivitas Om selalu pakai motor. Banding Om jual itu Om pakai motor. Karena ke depan kan Om pikir pakai mobil juga kebutuhan bisa ke depan. Ntar lagi masuk ke SMA, ke depan insya Allah kalau dia kuliah kan biaya segala macamnya kan. Jadi hidup nggak perlu gaya-gaya lagi, begitu. Jadi poinnya gitu pas pertanyaan Nain ini sama kayak Om Puro, emang nanya, berarti nggak punya mobil bro dong, iya kan? Dia nanya gitu, berarti Bung Anca nggak punya mobil dong? Om bilang dia, mobil itu bukan mobil harta, saya pakai harta orang tua. Ya kan, itu mobil saya beli dengan hasil keringat saya dan saya jual itu sah-sah aja. Gitu. Kira-kira gitu Nain. Pertanyaan terkait, jawaban terkait mobil. Mobil itu di Ambon bilang oto. Ada lagi? Oh iya Nain, Nain punya channel YouTube juga ya? Iya. Channel YouTube-nya apa Nain? Sekarang sudah ganti nama jadi kreator sampah. Channel YouTube-nya Kreator Sampah. Udah nanti linknya Om taruh di deskripsinya, ya kan? Terus ada IG. Ada iya. Oh ya, nanti IG-nya Om Sobat ATM kalau mau follow IG-nya Nain, namanya IG-nya Bang? Zulkela. @Zulkela. Ikram IG-nya nama apa? Ikram KD. Oh, @Ikram Kele di bawah ini. Di bawah. Terus IG-nya apa? Emang luar biasa. Eman luar biasa. Ini ponakan-ponakan hobi mensos semua ini, media sosial. Karena memang dituntut dengan zaman. ATM, karena ini tepat lebarannya, ponakan pada kumpul H+1. Kumpul di rumah. Kemarin ada beberapa orang, tapi yang lain udah pulang. Kebetulan ini masih ada Ikram, Nain, sama Eman. Nah, kita ngopi pagi sambil ngobrol lepas lah sama ponakan. Karena ponakan juga pengen tahu perjalanan Om di Jakarta. Sebaliknya Om juga pengen tahu tentang karir mereka ke depan seperti apa. Nah, jadi sampai di sini dulu ya. Sobat ATM, sampai di sini video kali ini. Bagi Sobat ATM yang suka video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam Sobat ATM.